di periode sebelumnya. Kemarin kita sudah sharing terkait fondasi utama. Jadi fondasi utama dari kebutuhan kita untuk berhasil di bisnis ini. Ya, sedikit saya akan memberikan preview, yaitu 4 poin plus 1 poin. 1 poinnya adalah menentukan pilihan perusahaan partner yang terbaik buat kita, karena itu adalah pemberi nyawa bisnis. Dan yang kedua adalah 4 cara pandang dan 4 perlakuan yang benar di bisnis ini, mulai dari siap action, ya, kemudian siap konsisten, kemudian sabar menjalani proses, dan juga siap untuk beradaptasi atau belajar. Itu adalah fondasi. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah memiliki fondasi itu sebetulnya 95% keberhasilan sudah ada di tangan. Ya. Dan hari ini kita akan membahas terkait bagaimana kita memperbesar atau bagaimana cara kita untuk bisa, ya, apapun kondisinya kita tetap ada di jalur keberhasilan. Ya. Apapun kondisinya, dengan teknik atau dengan hukum ini kita bisa itu tetap ada di on the track, di track keberhasilan kita atau jalur keberhasilan kita. Ya, ada banyak dari teman-teman yang bertanya kepada saya, Pak, sebetulnya gimana? Kok bisa? Ya, ada teman-teman yang sangat sulit membangun bisnis jaringan, tetapi ada juga teman-teman yang dimanapun dia mengembangkan bisnis jaringan, ya, dia sepertinya selalu punya prestasi yang baik. Sebetulnya apa yang membedakan hal tersebut? Selain fondasi dasar, ya, selain fondasi dasar yang beberapa waktu lalu kita bahas, ada satu hukum yang sering dilupakan oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian, yaitu hukum Pareto. Ya, hukum Pareto ini sangat-sangat penting. Ya, very important. Jadi sangat-sangat penting. Hukum Pareto ini adalah hukum yang harus dipahami dan teman-teman harus mau menjadi bagian dari hukum Pareto ini. Jadi hukum Pareto ini adalah strategi di atas semua strategi terbaik di dunia pemasaran, Bapak Ibu sekalian. Ya, hukum Pareto. Hukum Pareto ini adalah hukum rata-rata. Ya, sebelum saya masuk ke hukum Pareto di sini, saya kemarin sekitar bulan Mei, bulan Juni tahun lalu, saya waktu itu masih belum punya mobil. Ya, waktu itu saya harus berkunjung ke daerah Ponorogo. Ya, kembali lagi Ponorogo. Kenapa saya sering bercerita Ponorogo? Ponorogo ini mempunyai histori yang sangat kuat bagi saya, karena di Ponorogo adalah batu loncatan di mana saya bisa melompat tinggi di bisnis ini melalui apa yang ada di Ponorogo. Jadi waktu itu saya kebetulan belum punya mobil. Saya diminta untuk membantu mitra-mitra di daerah Ponorogo untuk melakukan sosialisasi rutin. Saya lakukan, Bapak Ibu, rutin sebulan 2 kali ke Ponorogo. Saya naik bis. Ya, saya naik bis, saya belum punya kendaraan. Ya, saya waktu itu turun, kebetulan bisnya itu harus turun di daerah Madiun, di tol. Ya, saya turun, kemudian saya kebetulan akan ada satu mitra saya yang ikut ke Ponorogo. Jadi saya harus turun waktu itu karena barengi, ya. Ada teman yang mau ikut lihat saya presentasi di Ponorogo. Akhirnya saya turun di Madiun. Saya menunggu mitra saya itu di sekitaran perempatan ke pintu keluar tol di Madiun waktu itu. Nah, di situ kurang lebih saya sekitar 20 menitan menunggu teman saya itu. Nah, selama saya menunggu teman saya itu, Bapak Ibu sekalian, saya melihat satu fenomena di mana itu sangat-sangat menginspirasi saya dan mengingatkan saya akan hukum Pareto ini, ya. Saya melihat ada penjual tahu di perempatan, tahu Sumedang, ya. Dia menjual tahu itu dalam satu kresek, itu satu kreseknya harganya 5.000 dia jual. Satu kresek. Saya lihat
Jadi karena di situ nggak ada yang saya lihat kecuali kendaraan dan orang tersebut, saya lihat aja orangnya. Karena saya di sebelah seberang sana, saya lihat sambil saya istirahat, saya lihat. Jadi kalau setelah saya lihat setiap lampu merah berhenti, ya dia datang menawarkan tahunya, kadang-kadang laku. Kemudian jalan, kemudian lampu merah lagi dia menawarkan, kadang-kadang tidak laku. Tetapi kalau saya selama kurang lebih 15 menit saya lihat setiap 3 lampu merah berhenti, 4 lampu merah berhenti rata-rata itu ada yang beli. Selalu ada yang beli. Jadi 3, 4 ada yang beli. Kadang 2 ada yang beli, kadang 5 ada yang beli. Kalau di rata-rata setiap berhenti lampu merah berhenti 3 kali itu ada yang beli. Akhirnya saya sangat penasaran dan saya memberanikan untuk ngobrol. Ya, saya penasaran aja. Saya iseng-iseng beli, terus kemudian waktu dia stok yang sudah di plastik itu habis, dia masukkan lagi ke plastik sambil ngobrol sama saya tanya gitu. Nah, kemudian saya tanya. Singkat cerita, saya mendapatkan informasi yang sangat-sangat mengejutkan. Ya, jadi satu kresek itu per bungkus itu dia hanya ngambil untungnya kurang lebih sekitar 400 sampai 500 rupiah. Karena kadang-kadang kalau orang beli 3-4 itu ngenyang gitu. Tapi kalau di rata-rata sekitar 300-400 rupiah keuntungannya per kresek. Dan setelah saya tanya, yang membuat saya kaget, ya, ternyata penghasilan per hari penghasilan bersih per hari jualan tahu Sumedang kresekan harga 5.000 itu rata-rata di angka 600.000, pernah 1,5 juta penghasilannya bersih 600.000. 500.000 itu katanya sudah sepi dari biasanya. Nah, ini menyambut mental saya Bapak Ibu sekalian. Ya, menyambut mental saya bahwa seorang penjual tahu Sumedang di perempatan jalan dengan laba per bungkus 300-400 rupiah, dengan konsistensinya, dengan kerja actionnya, dengan kesabarannya, ya, hukum Paretonya terjadi. Hukum Paretonya ternyata sangat tinggi, ya. Jadi hukum Paretonya terjadi dari setiap 3 sampai 6 lampu merah ada yang beli 1. Berarti hukum Paretonya kurang lebih sekitar 20, hampir 20%. Hampir 20%. Itu menyambut saya. Kenapa menyambut saya? Saya yang punya bisnis bergengsi waktu itu, penghasilan saya nggak sampai 500.000 kalau di rata-rata. Waktu itu penghasilan saya belum sampai 10 juta sebulan. Ya, sedangkan saya selalu ngomong ke mitra-mitra bisnis yang potensinya income puluhan juta sebulan, ya, bisnis yang potensinya 1,7 miliar, ya, rewardnya. Saya malu pada diri saya sendiri waktu itu, ya, karena dari situ saya melihat ternyata kerja saya itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan penjual tahu, ya. Dan saya mulai berhitung volume pekerjaan saya, volume kinerja saya itu sangat jauh di bawah standar penjual tahu. Penjual tahu itu meluangkan waktu berjam-jam sehari, mulai dari pagi sampai sore, rutin dia lakukan berjualan tahu itu. Dan dia mendapatkan bayaran dari apa yang dia beli. Dia membeli waktu, dia membeli tenaga, ya, dia membeli konsistensi, ya. Dan hukum Paretonya berjalan, hukum rata-ratanya berjalan. Dia punya income yang tidak sedikit, ya. Disitulah saya tercambuk Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini ternyata kinerja saya itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penjual tahu. Dan ternyata dari segi income saya juga masih kalah waktu itu dengan penjual tahu. Malu sekali saya, Pak. Saya malu dengan diri saya sendiri. Saya malu dengan keluarga saya. Ya, saya ternyata kinerja saya belum ada apa-apanya. Saya malu sekali. Bahkan dalam diri saya menangis. Saya menangis. Apa yang sudah saya lakukan untuk keluarga saya? Saya bermimpi besar. Saya bermimpi bisa membahagiakan keluarga saya. Tapi yang saya lakukan tidak lebih keras, tidak lebih cerdas dibandingkan dengan penjual tahu. Dan hasilnya terbukti.
penjual tahu bisa punya income sebulan sekitar 15 juta lebih. Saya benar-benar tertampar waktu itu. Ya. Dan sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, saya merubah pola kerja saya. Saya rubah Bapak Ibu. Saya tidak melewatkan satu waktu yang luang untuk tidak mengerjakan bisnis ini. Karena saya bisa berhitung. Seorang penjual tahu bekerja mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, katakanlah 12 jam. Dia bisa menghasilkan income 600 sampai 1 juta rupiah sehari. Tetapi ketika dia tidak bekerja waktu itu, tentu dia tidak punya penghasilan. Saya kembalikan pada diri saya. Bagaimana kalau saya bisa melakukan paling tidak 50% pola kerjanya penjual tahu ini dengan potensi bisnis jaringan. Ketika kita bisa membangun bisnisnya, orang-orangnya terbentuk, pelanggannya terbentuk, kita tidak harus kerja terus. Kita punya potensi yang jauh lebih besar, jauh lebih elegan, jauh lebih ringan ke depannya ketika kita berhasil. Tetapi apakah kita mau membayar harganya? Yaitu kerja dengan hukum Pareto, melipat gandakan potensi keberhasilan kita dalam hal pemasaran dan perekrutan. Ya, sekarang kembali ke materi saya, Bapak Ibu sekalian. Saya harap Bapak Ibu sekalian mulai bisa melihat dirinya masing-masing. Sekeras apa kita melakukan bisnis kita selama ini? Serutin apa? Sekonsisten apa kita melakukan bisnis ini? Ya, saya waktu itu benar-benar tertampar Bapak Ibu sekalian. Saya bisa melihat diri saya. Kalau saja saya bisa melakukan kerja seperti penjual tahu itu, saya punya keyakinan yang sangat besar untuk punya penghasilan dan prestasi yang jauh lebih besar dari penjual tahu itu. Karena kita punya bisnis, punya sistem yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu sekalian. Banyak di antara kita semuanya terjebak dengan angan-angan palsu. Sekali lagi, banyak di antara kita terjebak dengan angan-angan palsu. Apa palsunya? Ingin berhasil, ingin punya income puluhan juta, ingin punya income ratusan juta. Tetapi pola pikirnya dan apa yang dikerjakan sangat-sangat jauh dari mengarah ke sana.